Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Kiranya curahan dari Roh Kudus-Mu membantu kami untuk memahami isi dari firman-Mu dan menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Kitab Wahyu 22 ayat 12 sampai 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah kali ini, yaitu acara menjenguk jemaat yang sedang sakit, agar kiranya mendapat pemulihan dari Tuhan. Nas khotbah ini yang menyapa kita ini diberi tema yaitu janji Tuhan kepada umatnya. Keadaan sejarah pada zaman Kaisar Domitianus bahwasanya dia menekankan supaya dia disembah sebagai Tuhan dan Allah. Ada beberapa orang pada saat itu melakukannya, namun orang-orang Kristen yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, mereka mendapat hukuman pada saat itu. Demikianlah halnya yang dialami oleh Yohanes pada waktu itu, salah seorang murid dari Yesus, di mana dia karena kesetiaannya kepada Yesus, dia mendapatkan hukuman, yaitu dimasukkan ke dalam minyak yang sangat panas. Namun pada ketika itu dia tidak mendapatkan luka sedikit pun. Maka dalam hal itu untuk menghentikan pelayanannya, dia pun diasingkan ke dalam sebuah pulau, yaitu Pulau Patmos. Dan di sanalah dinyatakan Yesus tentang apa yang seharusnya terjadi. Dalam ayat 12 dan 13 ini adalah sebuah pernyataan bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang dimana Dia akan segera datang membawa upah kepada setiap orang menurut perbuatannya, baik yang dilakukan pada masa lampau maupun pada saat ini, itu akan mendapatkan upah dari Tuhan. Kita akan mendapatkan setiap pengharapan apa yang telah kita kerjakan. Yakinlah bahwasanya semuanya akan diberikan oleh Tuhan pada waktunya. Dalam ayat 13 dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dalam kitab Keluaran 3 ayat 14 ada tertulis, aku adalah aku. Yang dalam bahasa Ibrani dikatakan, Ehye Aser Ehye, aku hidup dan yang akan hidup. Kaya Aser kaya, artinya aku ada dan yang akan ada. Yang telah mati dan akan hidup kembali. Wahyu 2 ayat 8. Ini adalah salah satu bentuk kemahakuasaan, kekekalan daripada Allah. Bahwasanya Allah itu adalah sumber segala sesuatu, sumber damai sejahtera, sumber penghiburan, sumber pengharapan, dan sumber kasih. Di sini kita melihat bahwa hanya kepada Tuhan sajalah kita dapat berharap dan juga mendapatkan penghiburan. Lantas kita jangan khawatir tentang apapun, terkhusus kepada jemaat yang pada saat ini sedang sakit. Bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yakin dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengetahuanmu sendiri. Kemudian dalam ayat 14 dan ayat 15 di sini, ini adalah menjadi upah kita, yang dimana berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, karena mereka akan memperoleh pohon-pohon kehidupan dan juga masuk ke dalam kota itu. Yang dimana jubah di sini dimaksudkan oleh kehormatan yang telah kita peroleh daripada Allah, yaitu mendapatkan penebusan dosa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Oleh karena itu kita menjaga tetap
kehormatan yang telah dimateraikan kepada kita dengan menjaga perilaku kita agar tetap berjalan dalam kebenaran. Dan apakah yang menjadi upah kita? Yaitu kita akan menerima pohon kehidupan dan juga kita masuk ke dalam kota itu, yang dimana kota ini dimaksudkan adalah kota Allah, Yerusalem yang baru. Berbeda halnya dengan ayat 15, bahwasanya orang-orang yang mencintai dusta akan diasingkan dan akan tinggal di luar dari kota tersebut, yakni dalam Wahyu 21 ayat 8 dikatakan bahwa mereka akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kemudian dalam ayat 16 sampai 17 ini adalah ajakan untuk kita dari Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Dalam ayat 16 dikatakan bahwasanya aku Yesus adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Inilah ajakan kepada kita bahwasanya kita akan masuk ke dalam kehidupan sejati yang kekal, yakni barang siapa yang haus, hendaklah ia datang dan mengambil air kehidupan. Air kehidupan yang dimaksud di sini adalah sama halnya yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 14, yaitu air yang diberikan oleh Yesus yang akan menjadi mata air di dalam diri kita yang terus-menerus memancar. Pilihan berada di tangan kita, bahwa apakah kita tetap mencintai dan melakukan dusta, atau yang membasuh jubah kita agar tetap bersih, memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan juga masuk ke dalam Yerusalem baru. Khotbah hari ini mengajak kita agar mempersiapkan diri kita untuk menyambut datangnya Yesus dan menantikan janjinya dengan melakukan kehendaknya. Walaupun pada situasi saat ini kita diperhadapkan pada penyebaran COVID-19, namun janganlah kiranya iman kita goyah. Namun tetaplah saling menguatkan satu sama lain dan berdoa kepada Tuhan. Biarlah saudara yang sakit pada hari ini mendapat penguatan dan jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Bertekunlah dalam doa, menantikan janji Tuhan kepada umatnya. Karena itu, marilah datang kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dalam Matius 11 ayat 28. Kiranya Tuhan menguatkan kita selalu dalam kehidupan kita. Dan sama seperti Yunus berkata, ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Hendaklah kita semua menyerahkan kepadanya setiap pergumulan kepada kuasanya, bukan kepada kuasa yang ada di dunia ini. Menyampaikan dalam doa kita yang beralamatkan kepada Allah Bapa yang di sorga. Amin.